Anda kembali bersama kami di 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Di balik keindahan panoramanya, Bali kini tengah dirundung masalah sampah yang tak kunjung usai. Kajian Bali Partnership mencatat, wisatawan yang berkunjung ke Bali menghasilkan sampah 3,5 kali lipat lebih banyak dibanding penduduk setempat. Akibatnya, Bali kini darurat sampah. Lalu apa langkah pemerintah dan warga mengatasi darurat sampah di Bali? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. I think around the world, people know Bali as the island of the gods. Tapi sekarang mungkin Bali adalah plastic island. Target saya sebenarnya adalah akhir tahun ini itu sudah harus tutup itu TPS Wong. Tapi ternyata memang ada kendala di lapangan. Om Swastiastu, Bali, jantung pariwisata Indonesia yang punya berbagai keindahan. Dari pantai indah yang melimpah, teras sering yang asri, kaya budaya, hingga atraksi kelas dunia. Namun di balik seluruh keindahan itu tersimpan permasalahan yang sering luput, darurat sampah. Tak hanya di darat saja, sampah juga bocor, mengalir ke sungai dan laut. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa solusinya? Bali, surga wisata destinasi budaya, kini tak lagi seindah panorama. Di balik manisnya industri pariwisata, sampah peninggalan wisatawan membuat Bali menyandang status darurat sampah. Saya bertemu tim Bakti Ring Pertiwi, gerakan sosial peduli lingkungan yang aktif sejak tahun 2018. Tak mau ketinggalan, saya ikut bergabung bersama membersihkan sungai Yeh Empas di Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam waktu sekitar 2 jam saja, sampah residu seperti pakaian, kain, dan tas dengan kondisi bagus terkumpul berkarung-karung. Kajian Bali Partnership mencatat 452 ton sampah bocor ke saluran air setiap harinya. Sedangkan lebih dari 32.000 ton sampah plastik tercecer ke saluran air setiap tahunnya. Plastik yang tercecer ini berpotensi menjadi limbah mikroplastik yang masuk dalam rantai makanan manusia. Iputu Partayasa, pendiri Bakti Ring Pertiwi mengungkap, semula organisasi peduli lingkungan ini tak fokus untuk pembersihan sungai. Namun, darurat sampah Bali membuat Bakti Ring Pertiwi turut membersihkan sungai rutin setiap bulannya. Lebih dari 60 ton sampah telah diangkut anggota Bakti Ring Pertiwi. Darurat sampah atau dunia darurat sampah. Karena baru saja kita bergerakkan begitu. Kalau dari dulu memang nggak ngeh. Dari tahun 2018 sampai saat ini kurang lebih sudah lebih dari 60 ton sampah yang kami angkat. Kami melihat sendiri sampah-sampah yang kami temukan di sungai itu, kalau dilihat dari tahun 2021-22 sudah sangat jauh berkurang sampah baru. Justru yang banyak kita temukan adalah sampah yang puluhan tahun, ya mereka nyangkut-nyangkut dan lain sebagainya. Lelaki berusia hampir 50 tahun ini menilai, selain teknologi pengolahan yang belum mumpuni, kelaziman masyarakat membuang sampah ke sungai menjadi penyebab utama Bali darurat sampah. Ini adalah darurat mindset masyarakat. Jadi kurangnya terbangun kesadaran dibarengi dengan kemajuan teknologi yang sebetulnya kita belum siap. Seperti di negara-negara lain mereka sudah berhitung pemakaian plastik kita sekian, terus antisipasinya harus sekian. Di sini dibutuhkan sebuah pembangunan kesadaran bagi sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Sam Benchkip, co-founder
Sungai Watch, organisasi lingkungan yang berambisi menuntaskan kebocoran plastik ke saluran air, menyatakan pihaknya telah mengangkat 1,3 juta kilogram atau 1.300 ton sampah plastik sejak berdiri tahun 2020 lalu. Telah memasang 180 jaring yang tersebar di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur, Sam melihat kebocoran sampah plastik saluran air mengalami tren kenaikan. We're not seeing a reduction in plastics flowing down our rivers at all. I think we're seeing more and more plastics in the environment, in our waterways, in the ocean. Every year we're catching more plastics in the 2.5 years since we've started. We've now collected 1.3 million kilos of plastics in 2.5 years. And that number is skyrocketing as we're increasing the operation. So the change doesn't come in a day, it doesn't come in a year. It takes a little bit of time. The barriers is just the first step. We're really looking for how can we fix the waste management problem and the plastic problem in Indonesia, not just every day by catching plastics, but how can we work upstream and really create that long-lasting change. Saya menyebut mayoritas sampah yang bocor ke saluran air adalah plastik sekali pakai. Tak hanya pemerintah dan pegiat lingkungan saja yang bergerak, siapapun bisa turut andil membuat Bali bebas darurat sampah. Salah satu caranya menghindari plastik sekali pakai atau produk yang sulit didaur ulang. At the core, plastic is an amazing material, but single-use plastics is a nightmare. And we're seeing so many of these single-use plastic sachets, the single-use plastic water bottles, the cups, and they're so easily accessible. That coupled with a lack of waste management, a lack of recycling, and a lack of education, that is a recipe for disaster. And unfortunately, here in Indonesia, there is really a lack of waste management infrastructure, and most of this plastic that's consumed, on a village level and a local level, typically either gets burnt, and up to 60% of plastics in Indonesia is burnt openly. A large majority of it falls into our rivers and makes its way to the ocean. And only a small percent of the plastic here in Indonesia gets properly collected by the government and recycled. Ini adalah TPA Suwung, tempat pembuangan akhir terbesar di Bali. Di areal seluas 32 hektar ini tertimbun sampah hingga 60 meter. Dan saat ini TPA Suwung sudah overload. Lantas ke depannya kemana sampah-sampah di Bali akan bermuara? TPA Suwung, tempat pembuangan akhir yang beroperasi sejak 1980-an ini, setiap harinya mendapat kiriman sampah dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Sampah ditumpuk hingga menggunung tanpa ada solusi. Padahal pemerintah sudah membangun 3 tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di Kota Denpasar untuk menggantikan TPA Suwung yang mestinya sudah ditutup akhir tahun 2022 lalu. Namun rencana belum terrealisasi karena ketiga TPST tak bekerja maksimal. Kepala UPDT, Pengelolaan Sampah Dinas KLH Provinsi Bali, Nimade Armadi mengungkap, sarana dan prasarana pengelolaan tak seimbang volume sampah. Ia mengaku khawatir karena target wisatawan ke Bali terus meningkat, sementara TPA Suwung overload alias melebihi kapasitas. Produksi sampahnya itu tidak beriringan, artinya tidak simultan jalannya dengan fasilitas yang tersedia. Pertama itu sarana prasarananya juga sangat terbatas, kemudian teknik pengelolaan, jadi pengolah sampahnya juga sangat-sangat terbatas. Tak hanya Suwung saja, Made Armadi menyebut seluruh TPA di Bali mengalami kelebihan kapasitas karena tak ada manajemen pengelolaan yang tepat. Semestinya TPA hanya menampung sampah residu atau yang sulit didaur ulang. Namun nyatanya, hampir seluruh sampah rumah tangga diangkut ke TPA. Cuma di Bali masih melaksanakan pengelolaan sampah secara konvensional, artinya kumpul, buang, angkut. Belum ada pengolahannya. Inilah menyebabkan hampir semua TPA itu mengalami overload. Mestinya kan yang boleh dibuang ke TPA seperti ini kan cuma residu saja. Tapi kenyataannya semua sampah hampir 96% sampah masih tertumpu ke TPA.
Bali, pulau yang hanya memiliki luas 560 ribuan hektar ini didatangi belasan juta pelancong setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik mencatat ada 16 juta wisatawan berpelesir di Pulau Dewata tahun 2019. Sementara memasuki masa pandemi 2020 hingga 2022, jumlah wisatawan asing di Bali menurun drastis mencapai 83%. Namun di tahun 2023, wisatawan mancanegara kembali meningkat dan ditargetkan mencapai hingga 8,5 juta pengunjung. Kajian Bali Partnership mencatat sebanyak 16 juta wisatawan menghasilkan 3,5 kali lipat lebih banyak sampah setiap hari dibanding penduduk setempat yang hanya 4 jutaan jiwa. Sampah merupakan masalah klasik di Bali. Bila tak ditangani secara cepat dan tepat, citra pariwisata Bali pun terancam. Lantas apa solusinya? Berangkat dari keresahan sampah yang kian menumpuk di Banjar atau jalan desa, warga Bali pun kini berusaha untuk menyelesaikan masalah sampah secara mandiri. 60 menit special report. Segera kembali. Sampah kita semestinya, seharusnya kita yang mengelola. Jangan menunggu tukang angkut, truk sampah atau yang lainnya. Ayo yang... Anda kembali bersama kami di 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Darurat sampah di Bali menjadi potret nyata rambu merah pengelolaan sampah di Bali. Selain peran pemerintah, kesadaran masyarakat diharapkan dapat mendorong upaya pengelolaan sampah di Bali. Lantas, seperti apa kontribusi masyarakat mengelola sampah di Bali? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Ya, silakan. Di pekarangan rumah inilah, Iwayan Balik Mustiana mengawali hari. Warga desa adat Cemenggon ini rutin memilah sampah rumah tangga sejak 2016 lalu. Sampah rumah tangga ia pilah menjadi 3 kelompok, organik, anorganik, dan residu atau sampah yang sulit didaur ulang. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan dibuang ke dalam komposter atau tebe modern. Tebe dalam bahasa Bali artinya kurang lebih pekarangan belakang rumah. Di dalam tebe, sampah organik akan terurai secara alamiah menjadi kompos. 1 tebe modern bisa menampung sampah organik selama 7 bulan. Idealnya, setiap rumah memiliki 2 tebe modern sedalam 3 meter untuk dipakai bergantian. Penggunaan tebe modern adalah bagian dari inisiatif Pesan PD atau pengelolaan sampah mandiri pedesaan yang dicetuskan Iwayan Balik akibat keresahannya melihat tumpukan sampah yang menggunung di Banjar atau jalan desa. Putra daerah peduli sampah ini percaya ada solusi pengelolaan sampah dari sumber rumah masing-masing. Kalau dulu belum ada kami di Pesan PD ini, dari sini sampai sana ini tempat pembuangan, tempat gunungan sampah di sini, warga komplain bau atau lain sebagainya. Disitulah muncul keresahan kami sebagai penggiat lingkungan. Menurut Balik, tebe modern bisa mengurangi sampah organik seperti sisa makanan dan daun-daunan hingga 70%. Sementara sisanya, sekitar 20% sampah plastik diangkut ke bank sampah dan 10% sampah residu bermuara ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah kita semestinya, seharusnya kita yang mengelola. Jangan menunggu tukang angkut, truk sampah atau yang lainnya. Ayo yang sebisa kita bisa kelola di rumah, di Banjar, cukuplah sampai di Banjar. Di Pesan PD adalah 4 syarat itu. 2 tong sampah di rumah, 2 tebo modern, bank sampah aktif, dan peran desa adat. Setiap kakak menghasilkan 3-4 kilo sampah setiap hari. Kalau gitu kita kalikan 4, 350 kakak, berarti 1,3 ton sampah setiap hari yang kita hasilkan baru 1 Banjar. Kalau misalkan dikalikan 30, itu udah 42 ton
itu 1 bulan. Kalau kita masih menggunakan sistem timbun, angkut, buang ke TPA. Dari 100% sampah itu setiap bulan 1,6 sampai 1,7 sampah yang kita bisa selamatkan ke bank sampah dan bermanfaat untuk menjadi tabungan di masyarakat. Dan sisanya itu dari 70% itu udah masuk ke depo. Dan 10%-nya itu yang kami belum bisa olah. Seperti contohnya residu. Yang di dalam residu itu ada pembalut, Pampers, B3 atau sampah-sampah yang belum bisa dikelola oleh bank sampah. Tak mudah meyakinkan warga untuk membangun tebe modern. Namun buah dari keteguhan beli balik dan rasa peduli warga desa akan lingkungan akhirnya membuahkan hasil. Bermula dari rumah balik-balik dan desa adat Cemenggon Gianyar, penerapan pesan PD kini telah diadopsi di lebih dari 4.000 KK di seluruh Bali. Bahkan inisiatif berdasarkan kearifan lokal ini memecahkan rekor muri. Pengelolaan sampah mandiri pedesaan salah satu solusi untuk mengurangi timbunan sampah, khususnya sampah organik. Namun upaya tersebut tentulah belum cukup jika tidak dibarengi pengelolaan sampah yang lebih masif lagi. Pengamat lingkungan dan praktisi energi terbarukan Universitas Udayana, I Gusti Bagus Wijaya Kusuma menyatakan, darurat sampah Bali dikarenakan volume sampah yang dihasilkan sudah di luar rasio normal. Rasio sampah satu warga Bali hampir mencapai 3 kg per hari, sementara idealnya di bawah 1 kg. Selain itu, Bali belum memiliki sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang mumpuni. Rata-rata sampah yang bermuara di tempat pembuangan akhir hanya ditimbun menjadi gunungan sampah. Wijaya mengatakan, target wisatawan yang tak dibarengi dengan kapasitas tampung TPA menjadi PR besar pemerintah. 3 tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di Kota Denpasar yang sudah dibangun memang bisa menjadi salah satu solusi ke depannya. Namun Wijaya mempertanyakan penyelesaian gunungan sampah puluhan tahun yang mengendap di TPA Suwung. Menurutnya, pemerintah telah melakukan 3 kali tender guna mencari pengelola TPA Suwung. Namun hingga kini belum ada pemenang tender. Yang paling saya khawatirkan kan pendatang, karena target pendatang wisatawan ke Bali itu tinggi, melebihi jumlah penduduk Bali. Kalau jumlah penduduk Bali hanya 4,5 juta, ya, sementara target wisatawannya lebih dari 20 juta, berarti dalam setahun sampah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Bali itu di atas 25 juta. Kalau menyelesaikan secara total apa yang di Suwung nggak mungkin, karena volume sampah yang akan masuk melebihi yang TPST itu. Terus sisanya mau dibawa kemana? Ya kan? Jadi seharusnya ketika kita merencanakan TPST itu disesuaikan dengan berapa volume sampah yang akan diselesaikan. Bukan hanya sekedar etalase saja. Yang saya khawatirkan kan nanti TPST dibangun tetapi jadi etalase saja. Setelah itu kembali lagi ke masing-masing kabupaten dan kota. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves, Rofi Al-Hanif menyebut darurat sampah di Bali bukan hanya soal volume saja, tapi juga darurat pengelolaan. Ia menilai pemerintah daerah Bali belum mampu menangani sampah secara terintegrasi. Pemerintah kota Denpasar dan Kabupaten Badung belum mampu menangani sampah secara terintegrasi gitu. Artinya selama ini hanya mengandalkan angkut dan buang ke TPA di TPA Suwung. Nah, kondisi TPA Suwung ini yang saat ini bisa kita sebut darurat karena memang kondisinya yang sudah over capacity sehingga tidak bisa lagi menampung sampah yang demikian banyak gitu setiap harinya. Gubernur Bali mengakui ada masalah desain 3 TPST yang diresmikan Presiden Jokowi awal tahun lalu, yakni bau menyengat hingga masyarakat pun mengeluh. Koster menambahkan pihaknya masih mencari solusi penanganan gunungan sampah di TPA Suwung. Target saya sebenarnya adalah akhir tahun ini itu sudah harus tutup di TPA Suwung. Tapi ternyata memang ada kendala di lapangan. TPST-nya
mungkin desain pembangunan yang kurang pas sehingga serobongnya tuh kurang tinggi, akibatnya mengeluarkan bau yang tidak enak yang membuat warga itu menjadi tidak nyaman. Sedang dipikirkan, yang sudah pasti tempat itu kalau sudah berakhir akan dijadikan taman. Tempat itu mungkin akan dibentuk sesuai dengan program yang sudah ada, itu karena di situ terjadi penumpukan sampah. Apakah sampahnya nanti akan diambil, diolah, sedang dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Darurat Sampah Bali merupakan potret nyata rambu merah pengelolaan sampah di Indonesia. Selain peran pemerintah, juga diperlukan kesadaran masyarakat mengelola sampah dan bertanggung jawab. Mengingat kontribusi sampah rumah tangga mencapai lebih dari 40%. Bicara soal sampah tentu tidak lepas dari kebiasaan kita sehari-hari, karena mayoritas sampah berasal dari rumah tangga. Anda bisa berkontribusi melawan darurat sampah. Caranya, pisahkan sampah sesuai jenisnya, terapkan 3R, reduce, reuse, recycle, dan biasakan membuang sampah di tempat yang benar. Informasi tadi menjadi penutup 60 menit special report hari ini. Jangan lupa saudara, tetap ikuti perkembangan pemilu 2024. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya kami undur diri. Sampai jumpa.